Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, untuk perkuliahan berikutnya kita akan membicarakan manajemen investasi dan teknik nilai teknologi informasi terkait dengan analisis kebutuhan dan alternatif strategi investasi teknologi informasi. Ini adalah ringkasan dari referensi 1 bab 2. Baik, apa yang akan kita perhatikan di sini dari tujuan pembelajaran, learning objektifnya, tentu yang ingin dijelaskan adalah terkait dengan langkah-langkah dalam perencanaan IT project. Dan yang keduanya menjelaskan mengenai analisis kebutuhan dan penggunaannya. Training need analysis itu bagian dari sini. Atau di sini terkait dengan bukan training tapi need analisisnya. Dan menerangkan jenis biaya yang terkait dengan laporan analisis kebutuhan. Ketiga, keempatnya menerangkan komposisi IT project team di sini, ya, dan tugasnya masing-masing. Yang kelima, menjelaskan fungsi re-engineering dalam analisis investasi teknologi informasi. Dan kita ingin menerangkan, atau di dalam buku ini, menerangkan IT outsourcing dan peranannya dalam analisis investasi teknologi informasi. 7. Membuat list atau daftar dan menerangkan strategi IT outsourcing. Baik, kita lanjut. Kita seperti sudah mengetahui sebelumnya bahwa di dalam manajemen itu secara keseluruhan terdiri dari 3 leveling, terdiri dari 3 tingkatan. Ada strategic, kemudian ada tactical leveling, dan ada operational leveling. Nah, yang akan kita soroti di sini adalah lebih kepada tactical levelingnya di sini. Karena yang strategik maupun operasional itu adalah di luar atau katakanlah itu merupakan langkah-langkah yang di luar pembicaraan kita saat ini. Walaupun tetap penting keberadaannya. Nah, di sini ada 9 langkah, tentu saja terjadi interaksi. Seperti langkah pertama, external analysis of competition and threat. Di mana kita melakukan analisis eksternal dan kompetisi juga ancamannya bagi perencanaan kita, bagi perusahaan kita. Dan lakukan juga internal analysis of firm strength and weakness. Kita juga harus melakukan analisis SWOT di sini ya, analisis kekuatan dan kelemahan dari perusahaan kita secara internal. Tapi secara eksternal sebetulnya SWOT juga sama, harus melihat ancaman juga. Kemudian yang ketiganya kita melakukan overall corporate strategic planning. Kita lakukan perencanaan secara menyeluruh mengenai perusahaan kita. Dan yang keempat tentu terkait dengan MIS Functional Area Strategic Planning. Kita mau melakukan perencanaan untuk bidang MIS di sini. Apa saja yang perlu disiapkan dan harus ada dalam perencanaan ini. Berikutnya adalah proses and system engineering. Nah, begitu masuk ke tactical planning, step langkah-langkah perencanaan di level taktikal, di sini sudah mulai masuk ke agak teknis. Proses and system engineering. Apa proses yang akan dilakukan terkait MIS di atas tadi dan juga sistem engineeringnya. Kita akan melakukan kolaborasi antar bagian-bagian apa saja misalnya di dalam perusahaan ini butuh adanya middle management, adanya tactical planning step. Dan yang keenamnya melakukan konfigurasi dan analisis fungsional. Tentu di sini lebih kepada middle management juga. Kerjasama antar berbagai bidang dan sebagainya, silahkan ditindaklanjuti. Dan yang ketujuhnya adalah IT System Evaluation and Justification. Tentu setelah dilakukan konfigurasi dan functionality analysis, kita melakukan justifikasi dan evaluasi terhadap sistem IT tadi. Sampai di mana kepentingan dan seterusnya. Nah, untuk di level operasional, nanti ada IT System Implementation. Bagaimana penerapan sistem IT di lapangan itu adalah bagian operasional. Dan tentu saja harus juga analisis
pasca implementasi, sejauh mana kekurangan, kelebihan, atau tentu saja harus ada evaluasi perbaikan-perbaikan di sana-sini. Nah, yang akan kita fokuskan tentu saja di level tactical planning step, ya. Baik, kita lihat di sini. Tadi kita lihat strategic planning step dan juga operational planning step. Nah, yang akan dilihat di sini adalah di tactical planning step kita, di level taktikal. Hal yang harus dilihat di sini adalah perform a need analysis to determine IT resources needed for the new system. Langkah pertama adalah bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan sumber-sumber daya IT apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru ini. Nah, tentu di sini harus kerjasama, tidak cukup satu unit, satu bagian, walaupun katakanlah yang akan menggunakannya itu adalah bagian tertentu, tetapi tentu harus dikomunikasikan dengan bagian-bagian yang ada hubungannya, keterkaitan satu dengan yang lain. Apalagi kalau IT tentu akan lintas bidang pada saat penggunaannya. Kemudian yang keduanya, determine processing volumes to meet new system requirement. Nah, tentu juga perlu membuat volume prosesnya itu seperti apa. Tentu di sini untuk mempersiapkan justifikasi kebutuhan. Justifikasi bahwa kita membutuhkan barang tersebut, berapa banyak sih volume yang diperlukan dan berapa kapasitas yang bisa ditampung dalam pemrosesan tersebut, jumlah datanya dan sebagainya. Ini nanti setelah jadi tentu harus dituangkan di dalam justifikasi kebutuhan dan justifikasi pengadaan sebagai alasan mengapa kita harus melakukan pengadaan barang-barang tersebut. Yang ketiganya adalah develop IT specification to achieve new processing volumes. Kita harus membangun spesifikasi IT yang dimaksud itu seperti apa supaya pada saat nanti berhadapan dengan rekanan atau panitia pengadaan itu jelas apa saja yang diperlukan di sini. Sehingga spesifikasinya harus dibangun, harus ditentukan oleh tim tertentu. Karena itu, maka perlu dibentuk tim yang lintas bidang. Kemudian yang keempatnya adalah develop set of IT project alternative to meet the new processing volume. Nah, tentu juga harus membangun, harus mengembangkan project IT alternatif untuk memenuhi kepentingan tadi. Dan pengertian di sini tentu kalaulah ini mau dilelang, tentu siapa-siapa saja yang akan diajak lelang, tentu bergantung kepada nilai di sini ya, apakah lelang terbatas atau lelang terbuka misalnya. Nah, tentu di situ harus ada alternatif dalam pengertian jika langkah pertama katakanlah tidak berjalan dengan baik, maka harus menyiapkan langkah plan B, plan A. Pertama, kemudian ada plan B juga atau plan 1 dan plan 2 dan plan yang lainnya jika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan pada saatnya nanti. Dan yang langkah kelima juga harus melakukan analisis dan evaluasi proyek alternatif tersebut, tentu saja menggunakan metodologi investasi teknologi informasi. Dalam arti di sini dari sisi nilainya, harga yang kita perlukan, yang kita ketahui dari nilai-nilai di pasaran yang memang beredar selama ini, atau HPH, harga penawaran, HPS maksudnya, harga penawaran sendiri yang menurut kita berapa berdasarkan referensi harga pasar atau hitungan kita sendiri, maka itu bisa menjadi bahan untuk analisa dan evaluasi proyek-proyek alternatif. Sehingga pada saat berhadapan dengan rekanan kita sudah punya data-data sendirinya juga. Jadi dengan demikian, sebuah analisis untuk menentukan teknologi, software, hardware, dan sumber daya manusia atau sistem informasi manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dengan kata lain, pengertian analisis kebutuhan itu ini, yaitu analisa yang terkait dengan teknologi, software, hardware, atau sumber daya manusia, atau sistem informasi manajemen yang lainnya, yang memang digunakan untuk mencapai tujuan dan untuk memenuhi sasaran strategis organisasi. Itulah kegiatan
analisa kebutuhan yang perlu dilakukan oleh tim tadi ya. Oke, baik. Kita lihat di sini hasil need analisisnya itu apa saja. Tentu di sini ada need report, ada juga future need dan yang lainnya. Di sini need report artinya hasil dari analisis tadi perlu dilaporkan juga kepada manajemen, dalam hal ini pimpinan perusahaan. Ya. Jadi status saat ini atau kapasitas TI saat ini perlu disampaikan. Di sini dicatat, ditemukan dalam dokumen SOP perusahaan, manual referensi aplikasi komputer, diagram alur input atau output form, wawancara dengan personel MIS, dan sistem checklist. Artinya semuanya ini bisa diperoleh di dalam perusahaan, daftar tersebut silahkan dicek terkait dengan kebutuhan yang akan berkembang. Dengan kata lain, jika ada kekurangan-kekurangan, silakan daerah itulah yang perlu proses pengadaan lebih lanjut. Kemudian berikutnya adalah future need, keperluan yang akan datang. Di sini yang menjabarkan persyaratan baru atau tambahan yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategis. Jadi di sini kalau perlu lakukan kuesioner kepada para karyawan atau pimpinan perusahaan, manajer, stakeholder, dan juga meminta pertimbangan ahli IT. Bisa kepada konsultan ataupun kepada pihak-pihak yang ada kaitannya. Kemudian bisa juga cari software dan hardware terbaru untuk kepentingan pemrosesan tertentu. Demikian juga harus mencari vendor yang bisa memberikan layanan keperluan kita tadi itu. Nah, tentu harus belajar di sini kita harus cari daftar, bisa juga kita memperoleh dari internet ataupun dari daftar rekanan kerja yang lain, atau kadang-kadang dari kementerian juga suka ada, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan kementerian yang lain memiliki referensi-referensi untuk barang-barang yang kita butuhkan misalnya. Di sini kita menentukan proses kapasitas dan spesifikasinya. Tentu ini ada keadaan saat ini. Katakanlah kita karena status keadaan saat ini existing dan kita menuju suatu keadaan yang kita inginkan. Nah, tentu di sini akan ada gap ya. Perlu dilakukan re-engineering, perbaikan-perbaikan terhadap proses-proses bisnis atau kita kenal dengan BPR, business process re-engineering. Sehingga dalam hal ini perlu ada analisis yang butuh tim di sini. Ada diskusi, ada analisis dan sebagainya. Nah, dalam hal ini re-engineering dilakukan itu adalah sebuah proses yang sangat drastis atau bisa juga radikal. Karena BPR itu adalah memang sifatnya radikal atau drastis ya. Mengubah kondisi orang-orangnya atau proses-proses dan organisasi itu sendiri. Bisa saja diubah susunan di dalam organisasi melalui penggunaan teknologi dan metodologi untuk mencapai tujuan organisasi seperti peningkatan efisiensi, kualitas yang makin baik, dan juga kemampuan kompetitif perusahaan itu makin menjanjikan. Oleh karena itu perlu adanya request for proposal, perlu adanya RFP, ya harus dibuat proposalnya dengan pertimbangan-pertimbangan hasil analisis sebelumnya tadi. Tentu harus dibuat di sini cost assessment, perkiraan dari biaya yang dibutuhkan, kemudian juga menentukan IT processing capacities dan specification. Spesifikasi dan juga kapasitas, berapa banyak, berapa jumlahnya, volume, dan seterusnya dengan beragam harga, masing-masing harga satuan dan dikalikan berapa dibutuhkannya, tentu itu bisa menjadi bagian dari gap analisis untuk mengisi justifikasi kebutuhan atau justifikasi pengadaan. Nah, dalam hal ini, pertimbangannya ada dua. Kalau terkait dengan hardware, kemungkinan besar kita harus outsourcing dari luar kan. Perusahaan kita tidak jualan hardware dan tidak punya hardware untuk melakukan itu. Tapi kalau untuk aplikasi atau software itu bisa saja dikerjakan di dalam. Tinggal di sini bisa dihitung-hitung mana yang lebih murah, biasanya begitu.
Yang kita hitung itu dasarnya adalah tingkat harga. Kalau ternyata dengan in-house solution itu lebih murah, kenapa tidak kita bisa mengerjakan? Toh bisa kita punya sejumlah tenaga dan sebagainya, maka kita kerjakan sendiri. Tapi kalau untuk hardware, umumnya biasanya kita harus mencari keluar. Tentu di sini harus ada bahasa yang sama antara software dan hardware yang seimbang sehingga terjadi harmoni pada saat penerapannya nanti. Kita akan membangun sebuah software dengan membutuhkan kemampuan hardware yang harus mendukung. Nah, dalam hal ini tentu harus ada kajian-kajian supaya jangan sampai tidak nyambung kebutuhan hardware dan software. Demikian juga perangkat-perangkat network dan perangkat-perangkat peripheral yang lainnya juga tentu harus dikomunikasikan di antara berbagai tim. Tentu tim ini akan terdiri dari tim hardware, tim software, tim jaringan, dan juga tim yang lainnya. Perlu ada komunikasi termasuk dengan para pengguna di lapangan, business process owner, kemudian juga yang lain-lainnya perlu diajak bicara supaya terjadi harmoni di antara berbagai pribadi sehingga nanti sistem bisa jalan dengan baik. Kemudian di sini ada alternatif IT investment strategis. Strategi investasi teknologi informasi alternatif. Di sini ada continue using system without change misalnya ya. Kita melanjutkan membangun sistem itu tanpa perlu mengubah. Tentu di sini sistem TI yang ada dianggap masih layak jika memang masih memungkinkan untuk bisa dipakai lagi. Tidak butuh membeli barang-barang baru atau bahkan software baru, tetapi ada keperluan untuk pengembangan sistem. Kalau ternyata masih bisa ditampung oleh sistem lama, kenapa tidak? Itu juga bisa dilakukan. Itu salah satunya yang mungkin bisa ditempuh oleh kita. Kemudian juga bisa reorganize sistem di sini. Itu menempatkan pusat pengolahan dan pelayanan IT dalam satu lokasi yang terpusat sehingga lebih efektif dan efisien dengan lebih sedikit staf. Diharapkan perusahaan akan lebih produktif dan biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Itu dengan cara reorganize sistem. Artinya masih menggunakan sistem lama, tapi ada perbaikan di sana sini. Demikian juga orang-orangnya masih lama, hanya ada pengubahan baru saja, penempatan baru reorganisasi. Dan bisa juga upgrade existing system. Di sini meningkatkan kapasitas dan kemampuan sistem teknologi informasi yang telah ada agar sesuai dengan yang diharapkan. Sistem dapat langsung berjalan dan minim terjadi retensi. Diharapkan seperti itu. Kita mengupgrade sistem yang sudah ada perbaikan penambahan di sana-sini, dengan harapan bisa menjalankan kemampuan sistem yang diharapkan lebih baik. Kemudian cara yang lain adalah replace system, mengganti sama sekali di sini. Mengganti seluruh modul atau sistem perusahaan dengan sistem yang baru sama sekali. Nah, ini mirip-mirip dengan BPR tadi, Business Process Engineering. Sistem lama sudah tidak mampu menangani proses-proses yang baru, maka tentu harus dikasih sistem yang lebih baru dengan perlengkapan yang lebih baik lagi. Itu akan meningkatkan turnaround perusahaan dan peningkatan pada fungsi serta kapasitas perusahaan. Nah, dengan kata lain, ya butuh modal lagi di sini ya, pengadaan, artinya investasi baru di sini. Kemudian di sisi lain juga akan memakan banyak waktu dan biaya. Jelas ini ya, tingkat risiko kegagalan dan retensi tinggi. Tentu ini risky, sangat berisiko tinggi kegagalannya bisa dialami gitu. Daripada sekedar mengganti atau mengupgrade sistem lama. Mengganti sama sekali, kemungkinan risiko gagalnya itu juga tinggi. Perlu ada perhitungan dalam hal ini. Jika gagal, apa yang akan dilakukan? Dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan melihat mengenai outsourcing. Outsourcing itu adalah pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Di sini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi, untuk menekan supaya biaya produksi tidak terlalu membengkak
atau untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang paling penting gitu kan. Ini seperti yang dijelaskan oleh Wikipedia seperti itu. Nah, ada sejumlah alternatif untuk melakukan outsourcing di sini. Yang pertama adalah melalui subcontracting, limited work assignment di sini ya. Dengan subkontrak, sifatnya memang ini jangka pendek. Hanya untuk membantu perusahaan ketika peluang pekerjaan sedang melebihi kapasitas. Maka sebagian pekerjaan itu dikerjakan oleh subkontrakting. Nah, kita menyewa subkontraktor itu bagian dari outsourcing juga sesungguhnya. Karena di luar perusahaan kita. Kemudian bisa juga dengan subcontracting tapi project assignment, bukan limited lagi, project secara menyeluruh. Di sini artinya seluruh proyek TI ditugaskan kepada subkontraktor ataupun vendor. Strategi ini sangat ideal bila sebuah perusahaan membutuhkan keterampilan atau teknologi dengan persyaratan unik yang mahal bagi mereka. Nah, ini umumnya seperti ini ya. Pekerjaan secara menyeluruh dikerjakan oleh subkontraktor dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir dikerjakan oleh kontraktor atau disubkontrakkan di sini. Tentu nanti harus ada semacam PKS, perjanjian kerjasama, saling pemahaman, pengertian, dan berbagai hal lain yang perlu dibicarakan jauh-jauh sebelumnya. Kemudian diteken kontrak kesepahaman dan juga apa saja yang harus dikerjakan secara teknis juga harus dijelaskan sebelum pekerjaan itu dikerjakan. Itu secara outsourcing penuh. Kemudian total outsource assignment ada juga yang secara menyeluruh sama sekali. Jadi di sini bagian-bagian tertentu seperti staff dan yang lain-lain atau seluruh fungsi MIS disubkontrakkan kepada pihak lain, kepada kontraktor di sini. Di sini sebuah perusahaan dapat menyewa semua IT mereka dari subkontraktor, tetapi peralatan dijalankan oleh staf mereka sendiri. Artinya betul-betul mereka semuanya menjalankan. Nah, strategi ini sangat ideal ketika sebuah perusahaan dapat memiliki pasar yang memerlukan perubahan konstan dalam IT atau tidak memiliki modal di bidang IT. Untuk perusahaan-perusahaan yang katakanlah core bisnisnya bukan terkait dengan IT, tetapi keberadaan IT dibutuhkan, maka lebih baik nampaknya menggunakan total outsource assignment ini. Silahkan IT-nya itu digarap oleh subkontraktor, di-outsourcingkan dari awal sampai akhir, semua pekerjaan termasuk mengoperasikannya. Kalau di atas nanti pengoperasian masih dilakukan oleh perusahaan internal. Tapi kalau ini semuanya dikerjakan oleh perusahaan yang kita sewa tadi. Ini adalah bagian lain dari outsourcing. Kemudian di sini ada sejumlah keuntungan untuk outsourcing ya. Yang pertama, perbaikan di bidang teknologi. Ya, tentu saja kalau teknologi itu tidak kita kuasai, maka kita bisa meminjam tangan orang lain untuk menjalankan teknologi itu demi kebaikan perusahaan kita. Jadi memperoleh manfaat teknologi baru. Kemudian yang keduanya, keuntungan di bidang keuangan. Di sini tentu saja ada pertimbangan pada saat kita mau melakukan outsourcing itu harus hitung-hitungan biaya juga. Nah, umumnya outsourcing itu tentu akan mengurangi pembiayaan. Sehingga dalam hal ini outsourcing itu harusnya mengurangi biaya tenaga teknologi informasi. Kalau tidak, untuk apa? Mendingan dikerjakan sendiri. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengurangi anggaran. Ya, tentu terkait dengan nomor 2 juga. Itu terkait dengan pengurangan anggaran di bidang teknologi informasi berupa alokasi anggaran untuk peningkatan fungsi-fungsinya dan pelaksanaan tugasnya. Tentu di sini anggaran menjadi berkurang dalam arti tentu sebelumnya harus ada hitung-hitungannya juga ya. Kemudian juga ada perbaikan produktivitas. Yaitu teknologi terbaru biasanya dapat meningkatkan produktivitas. Karena teknologinya dikuasai oleh mereka, maka mereka menggunakan teknologi itu tentu untuk kepentingan kita. Semoga di sini produktivitas meningkat, ada perbaikan. Berikutnya adalah dari sisi pajak.
Organisasi dapat mengurangi biaya outsourcing dari pendapatan saat ini, berbeda dengan depresiasi perangkat kelas komputer yang terakumulasi selama beberapa tahun. Bisa jadi pengadaan-pengadaan juga itu tentu harus diperhitungkan pajak-pajak pengadaan dan sebagainya. Nah, bisa jadi dengan cara ini bisa mengurangi pajak-pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi rekananlah yang menanggung pajaknya. Tentu ini juga sudah masuk, mereka hitung juga termasuk harga sewa. Hanya kita tidak dipusingkan setidaknya untuk mengurusi pajak-pajak yang mungkin harus kita keluarkan. Dan yang keenamnya itu adalah meningkatkan kegiatan bisnis inti. Jadi di sini konsentrasi perusahaan kita itu lebih kepada bisnis inti. Bisnis terkait dengan MIS diserahkan kepada ahlinya. Ya. Kemudian manajemen fasilitas yang ketujuhnya. Tindakan untuk melindungi perusahaan dan dari kemungkinan salah transaksi, sehingga perusahaan tidak salah menginvestasikan modal jangka panjang di IT. Ya. Jadi juga adalah dalam rangka penyederhanaan, sehingga kita tidak direpotkan oleh berbagai urusan. Karena sebagian urusan sudah kita transfer. Kalau dalam bahasa risiko ini adalah mentransfer risiko. Itu bagian dari manajemen fasilitas yang lebih memudahkan, meringankan bagi perusahaan. Dan yang kedelapannya itu adalah perencanaan manajemen. Tentu akan lebih mudah bagi kebanyakan perusahaan untuk melakukan outsourcing daripada merencanakan sendiri kebutuhan MIS mereka. Itu adalah sejumlah atau ada 8 manfaat yang diperoleh karena kita melakukan outsourcing dengan perusahaan-perusahaan yang di luar kita. Kemudian masalah dan hambatan dalam outsourcing. Yang perlu diketahui juga, tentu di sini ada kemungkinan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena bahasa antara kita dan tim outsourcing tidak nyambung, sehingga harus jelas komunikasinya. Kemudian yang keduanya kualitas pelayanan yang buruk. Nah, bisa saja layanan IT itu langsung kepada pelanggan. Kalau perusahaan outsourcing yang kita sewa itu ternyata tidak baik dalam pelayanannya, maka nama kita juga perusahaan yang akan tidak baik di hadapan pelanggan. Dengan demikian harus ada pembicaraan yang sampai jelas matang untuk layanan-layanan, terutama terkait dengan end user, para pelanggan akhir. Jangan sampai ada kekecewaan yang mereka peroleh gara-gara perubahan atau penurunan layanan, dan seterusnya. Dan kegagalan untuk mencapai tujuan tepat waktu. Tentu ini juga harus ada pembicaraan sebelumnya, bahwa tiap pekerjaan ada target waktu, harus selesai dalam sekian hari, gangguan tidak boleh lebih dari sekian jam, dan seterusnya. Tentu saja itu perlu pembicaraan dan penjelasan di sejumlah klausul kontraknya. Ya. Apa sanksinya jika tidak terpenuhi, dan seterusnya. Kemudian ada hambatan juga, ada track record dan kinerja perusahaan outsourcing. Nah, ini tentu saja harus kita pelajari perusahaan itu pengalaman di bidang apa saja dan dengan siapa saja pernah bekerjasama. Tentu ini bagian yang harus ditimbang juga dari sisi pengalaman. Karena pengalaman itu seperti dikatakan pepatah, guru terbaik. Tentu saja jika pengalamannya banyak, makin banyak saja kemungkinan untuk memberikan kerjasama dengan kita lebih baik. Dan kurang pengalaman dengan perusahaan outsourcing. Ini bahaya juga, yaitu kekurangan track record-nya tadi. Kemudian resistensi organisasi. Artinya perusahaan tadi itu tidak mau berubah, bahwa sudah diteken kontrak dengan kita, pelayanan itu, karena dia biasanya melayani gangguan itu selama 3 hari, padahal kita memintanya tidak boleh lebih dari 1 hari, nah, mereka tetap tidak mau berubah, tentu saja harus dijelaskan di dalam klausul-klausul kontrak. Ya, ada sanksinya jika tidak selesai dalam sehari, apa sanksi bagi perusahaan outsourcing, dan tentu layanan pengganti bagi para pelanggan atau end user. Kemudian yang keempatnya persiapan yang tidak memadai dan perencanaan. Nah, tentu ini juga harus disampaikan kepada perusahaan outsourcing supaya memiliki perencanaan yang harus sejalan dengan perusahaan kita.
Tentu sekali lagi ini butuh koordinasi, butuh komunikasi supaya semuanya bisa berjalan lancar antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Ya. Kemudian berikutnya kita pedoman dalam menerapkan strategi outsourcing. Ada 8 di sini. Yang pertama melakukan perjanjian layanan khusus yang lengkap dan terukur untuk memantau kepatuhan mereka. Ini harus dicantumkan di dalam klausul-klausul kontrak. Tapi sebelum dicantumkan tentu harus ada pembicaraan dulu ya. Kemudian sertakan juga hukuman tunai untuk yang tidak mematuhi. Nah, itu adalah sanksinya. Bisa dinyatakan di dalam kontrak juga. Yang ketiganya menetapkan masa percobaan mana untuk mengevaluasi peminat atau vendor. Ini tentu perlu ditempuh langkah ketiga ini, masa percobaan ya. Katakanlah selama sekian bulan atau sekian pekan untuk menguji sejauh mana kepatuhan vendor atau outsourcing yang kita gunakan tadi. Yang keempatnya mengukur semua kegiatan TI selama masa percobaan dan membuat laporan kinerja untuk agen outsourcing secara lengkap. Saya kira ini jelas juga ya. Mengukur semua kegiatan selama masa percobaan. Yang kelimanya, menyertakan klausul dalam perjanjian yang mengizinkan perusahaan untuk mengubah kontrak jika diperlukan. Nah, bisa jadi di tengah-tengah kontrak yang sedang berjalan, ada ketentuan lain yang kita kehendaki misalnya. Yang katakanlah perjanjian itu harus selesai dalam perjanjian perbaikan itu, harus selesai dalam sehari, ternyata ada permintaan dari pelanggan tidak boleh sehari kelamaan, hanya 3 jam misalnya, harus sudah selesai. Nah tentu ini juga katakanlah dalam klausul kita itu 1 hari, maka berdasarkan pernyataan ini bisa harus diubah sampai 3 jam saja. Tentu harus diminta kesanggupan dari outsourcing itu juga. Kemudian yang keenamnya, perusahaan harus cermat mengelola segala biaya terkait kontrak layanan. Tentu itu adalah ya harus perusahaan yang sudah pengalaman di sini ya. Tidak boleh perusahaan-perusahaan yang terlalu baru. Yang ketujuhnya, perusahaan harus mengukur dan mengelola kualitas layanan secara cermat. Tentu ini harus ada ukuran-ukurannya. Ukurannya dari sisi waktu, dari sisi kualitas misalnya, kemudian juga kepuasan pelanggan dan yang lain-lainnya. Ada feedback, sehingga sudahkah melayani dengan baik dan cermat? Tentu ini berdasarkan sejumlah kriteria. Yang kedelapan, perusahaan harus menghindari ketergantungan pada outsourcing. Ini sesuatu yang dilematis sebetulnya. Bagi perusahaan-perusahaan, katakanlah non-IT, tetapi IT-nya di outsourcing kan ke orang lain, tentu saja akan ada ketergantungan. Nah, bagaimana untuk mengurangi ketergantungan? Tentu juga harus menindaklanjutinya dengan menugaskan seseorang, salah satunya paling tidak mengurangi seseorang dari internal perusahaan kita untuk katakanlah ikut berkecimpung juga dalam penanganan IT. Sehingga kalau ada apa-apa, karyawan internal itu bisa dipergunakan untuk menangani ketergantungan tadi pada outsourcing. Siapa tahu outsourcing itu macam-macam biasanya di belakang hari. Kemudian keuntungan memilih subkontraktor TI yang tepat ini. Tentu kita di sini bisa mengurangi biaya personil SDM. Jadi tidak perlu banyak-banyak biaya SDM yang digunakan, tapi cukup saja yang paling tepat pas gitu, untuk menangani persoalan dan mengurangi masalah kepentingan dan dari fungsi MIS dalam departemen bersangkutan. Tentu ini juga sama. Yang ketiganya, meningkatkan fleksibilitas dalam struktur organisasi. Tadi makin banyak orang biasanya makin jelimet, tapi kalau lebih sedikit orangnya lebih cepat urusannya dari sisi komunikasinya. Dan meningkatkan kemampuan untuk membuat perubahan yang cepat sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Tentu ini juga bisa menjadi pertimbangan ya. Yang kelimanya, mengurangi belanja modal. Ada kaitan dengan yang di atas. Kemampuan yang keenam, kemampuan untuk menyediakan layanan baru dengan sedikit investasi. Inginnya seperti ini. Investasi sekecil-kecilnya, tetapi layanannya makin baik saja. Yang ketujuh, mengatasi kekurangan keahlian dalam bidang tersebut. Harusnya begitu.
cukup ditangani dengan outsourcing tadi yang sudah dinyatakan ahli, maka ditangani oleh outsourcing itu udah selesai mestinya ya. Dan kedelapan, mempercepat manfaat rekayasa teknologi baru. Harusnya seperti ini juga. Kesembilan, memperoleh akses ke sumber daya kelas dunia dan kapabilitas yang lebih baik tentu saja. Harusnya begitu, perusahaan-perusahaan yang kelas internasional, dikenal di dunia internasional, tentu punya pengalaman internasional. Sehingga rekanannya juga tingkat internasional. Pengalamannya juga sama. Dan yang ke-10, mengurangi dan mengendalikan biaya TI. Sama seperti di atas, membagi risiko dengan mitra subkontraktor dalam investasi teknologi informasi. Itu juga adalah bagian yang perlu ditimbang oleh, katakanlah di sini, Bohir Project. Ya. Berikutnya, kita lihat di sini komposisi IT Project, tim, dan tugasnya. Di sini personal ya, kemudian di sini tugas-tugasnya. Tentu di sini adalah manajemen organisasi. Apa saja tugasnya? Membuat perencanaan kebutuhan teknologi informasi di organisasi dan memberikan anggaran dan dana yang dibutuhkan. Yang ketiganya, memberikan data-data dan informasi terkait aplikasi teknologi informasi yang dibutuhkan. Perlu juga di sini ada tenaga ahli di bidang IT. Apa saja tugasnya? Di sini memberikan nasihat-nasihat dan arahan penggunaan aplikasi IT, perangkat-perangkat IT yang lainnya juga. Dan juga memberikan saran, juga pendapat, arah penggunaan IT pada waktu yang akan datang. Dan yang ketiganya, memberikan pengetahuan yang dibutuhkan. Ini transfer teknologi. Harusnya bisa terjadi antara di sini personal IT project dengan tim kita yang ada di dalam. Kemudian vendor atau penyelia barang atau jasa atau juga aplikasi. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, menyediakan barang atau jasa atau aplikasi yang dibutuhkan organisasi. Dan memberikan tenaga ahli dan saran di sini penggunaan teknologi. Sama seperti tenaga ahli ya. Dan berikutnya, memberikan data atau software atau hardware yang dibutuhkan untuk vendor di sini atau penyedia barang. Dan lembaga pemerintahan lainnya seperti Biro Hukum di sini ya, memberikan arahan terkait masalah legalitas sisi hukum ataupun peraturan-peraturan yang berlaku yang tidak boleh dilanggar sesuai ketentuan perundangan atau ketentuan bisnis tersebut. Di sini adalah prosedur re-engineering. Gambaran prosedur re-engineering ini diambil dari buku di sini. Yang pertama adalah strategic objective declare. Kita mendeklarasikan di sini objektif atau sasaran strategisnya apa. Yang keduanya, IT goals for improvement in process performance. Tentu harus ada jelas tujuannya dalam perbaikan proses-proses unjuk kerja yang lebih baik lagi ya. Yang ketiganya, map out current process design. Kita harus melakukan map out. Artinya di sini menggambarkan kondisi yang akan kita capai. Ya, seperti contoh di sini, seperti ini, ada perubahan di dalam re-engineering, tentu saja harus dijelaskan secara lebih baik di sini, dan untuk perbaikan. Jadi di sini kita mem out misalnya, apa yang harus dilakukan dalam proses desainnya, contohnya seperti ini. Tentu harus ada perbaikan-perbaikan di sini, perbaikan proses. Kemudian berikutnya, suggest alternative re-engineering process design change that seek to, artinya kita menyarankan di sini re-engineering alternatif yang bisa menghasilkan atau bisa memperoleh di sini remove complexity, menghilangkan kompleksitas dalam aliran prosesnya, dan juga menghilangkan non-value added activities, juga menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermakna lah, katakan begitu. Nah, tentu di sini adalah langkah-langkah bagaimana
melakukan re-engineering proses itu untuk memperbaiki supaya proses lama itu lebih efektif, lebih efisien, dan tidak ngotot dalam pengertian lebih sederhana, ya. Kemudian juga bisa memaksimasi flow atau aliran dan juga outputnya. Dan tentu saja harus bisa memaksimasi komunikasi. Harus terjadi lebih baik di sini. Yang kelima adalah kita melakukan pilot study new process design. Tentu kita bisa menggunakan pilot di sini. Dalam pengertian begini, pilot itu kita menguji coba desain baru ini di salah satu tempat, apakah berjalan dengan baik atau tidak misalnya. Kalau tidak, tentu saja tidak perlu dilanjutkan ke tempat yang lain. Tapi kalau ada harus perbaikan, lakukanlah perbaikan-perbaikan di tempat tersebut untuk supaya bisa berjalan di tempat yang lain-lainnya juga. Di sini contohnya diberikan di sini supplier dan shipping department misalnya, pengiriman barang misalnya. Dan yang keenam tentu saja kalau sudah sukses berhasil pilot project maka implementasi. Walaupun tentu saja harus ada review nanti setelah diimplementasikan itu ya. Uji coba lagi. Kemudian kita lanjut di sini jenis-jenis cost terkait dengan analisis kebutuhan. Untuk melakukan analisis kebutuhan itu tentu butuh biaya di sini. Nah, yang pertama misalnya dari sisi perangkat keras, kemudian perangkat lunak, ada personel juga orang-orangnya, kemudian pemeliharaan hardware, ada garansi dan komunikasi. Nah, tentu di sini seperti perangkat keras misalnya investasi pada perangkat keras atau hardware dapat dilakukan dengan membeli sekaligus, membeli sebagian, menyewa atau sewa beli. Ini adalah cara-caranya saja. Bisa dengan cara mana yang paling pas, sesuai dengan budget, sesuai dengan modal yang dimiliki, maka silahkan mana yang paling pas. Kemudian untuk perangkat lunak, karena sekumpulan software aplikasi agak sulit dibandingkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan digunakan untuk menentukan keputusan. Kalau bisa seperti itu. Layanan pendukungnya dan juga merupakan faktor penting pengambilan keputusan. Software yang digunakan pada saat proses analisis kebutuhan. Untuk beberapa personel di sini, beberapa sistem mengharuskan tambahan personel dan sistem yang lain hanya memerlukan penugasan ulang staf yang ada. Jika staf yang ada masih bisa digunakan untuk penugasan, maka silahkan gunakan. Tapi kalau butuh staf lain dari bidang yang berbeda, tentu juga itu perlu ditimbang, perlu menjadi perhatian bagi tim, gitu ya, dan tentu bagi manajemen juga. Dibutuhkan bidang marketing, misalnya tentu saja harus diambil orang-orang yang terkait dengan pemasaran dan seterusnya. Kemudian pemeliharaan hardware di sini ya. Ini terkait dengan biaya bulanan atau tahunan yang disyaratkan merupakan bagian dalam perjanjian pembelian teknologi informasi. Tentu ini bisa dieksekusi ya. Dan berikutnya adalah untuk garansi. Nah, seperti beberapa garansi termasuk dalam harga pembelian TI, termasuk tambahan biaya untuk pemeliharaan atau penggantian komponen. Informasi mengenai segala sesuatu terkait kontrak layanan yang mungkin diperlukan supaya dapat membandingkan penawaran pembelian dari beberapa penyedia. Nah, ini juga perlu ditimbang bagian kos yang harus kita keluarkan dalam garansinya. Dan untuk komunikasi juga perlu, tentu ada biaya-biaya untuk komunikasi yang bisa berasal dari dalam atau luar organisasi perusahaan. Perkiraan biaya tersebut dapat didasarkan atas ukuran data, jenis koneksi, kecepatan koneksi, dan kualitas koneksi. Nah, seperti, oh ini tidak bisa jalan nih komunikasinya kecuali harus menggunakan satelit misalnya. Tentu saja kita gunakan itu juga. Ya. Dan seterusnya, seterusnya. Tentu itu harus ditimbang untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut. Ya. Baik, saya kira demikian barangkali untuk perkuliahan kita sekedar pengantar. Silakan Anda berdiskusi lebih jauh mengenai hal-hal di atas tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.